Hotel Tegar Asri. Oke, kali ini kita akan mewawancarai salah satu karyawan yang ada di sini karena pemilik hotel tersebut tidak di lokasi. Oke, baik. Selamat malam Kak. Kami dari Universitas Katolik Bidakara Malang. Di sini kami mendapatkan UAS mengenai bisnis keluarga. Namun di sini ada beberapa hal yang akan kami tanyakan. Mungkin nanti sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Oke, yang pertama, kira-kira udah berapa lama Kak bisnis hotel ini berjalan? Kalau untuk hotel ini berjalannya kurang lebih sekitaran 10 tahunan. 10 tahunan. Ya, karena pada awalnya dulu bukan seperti ini bangunannya. Dulu kayak sistemnya kayak semacam villa gitu. Semacam villa. Terus berapa bulan yang lalu direnovasi, terus dibangun ulang gitu, dibikin gedung yang baru konsepnya kayak kelihatan gitu. Kelihatan Kalau sebelum-sebelumnya kan hanya sekedar semacam villa penginapan gitu, villa lah. Gitu. Mungkin yang berikutnya, bagaimana perkembangan bisnis itu kayak semacam dari sejak awal sampai sekarang itu bisnisnya itu dijalankan. Mungkin dari keluarganya atau dari keluarga dulu ke karyawan atau dari keluarga sekalian karyawan gitu. Kalau ini sih kan bisa dibilang bisnis keluarga ya. Ya. Nah, kalau untuk kayak kayak pengambilan keputusannya gitu, Ya. kalau ada apa-apa gitu kan kita langsung menghadap ke owner. Nah, dari ownernya itu langsung ke karyawan kalau ada apa-apa, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan hotel nanti ditentukan sama ownernya gitu, baru ke karyawan, terus di karyawannya yang menjalankan tugasnya itu apa yang sesuai dengan perintah dari ownernya gitu. Yang berikutnya kami mau tanya Kak, siapa saja anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis ini? Apa mungkin hanya karyawan saja atau memang ada kayak anak-anaknya gitu yang mau kayak mengelolanya gitu? Kalau untuk saat ini sih proses pengelolaannya itu cuma dari owner, pemilik, Ya. langsung ke karyawan, nggak melibatkan anak-anaknya. Oh. Karena sekarang juga anak-anaknya punya kerjaan lain gitu. Jadi ya yang kelola hotel ini ya diserahkan dari owner terus langsung ke karyawan gitu. Ya anggapannya yang kelola hotel ini tetap masih yang punya pemiliknya gitu. Berarti ibaratnya kalau untuk anak-anaknya itu nggak meneruskan misalkan mengambil alih, oh ya karena orang tua saya sibuk, saya ngambil alih gitu. Berarti enggak ya? Berarti sebenarnya diserahkan ke karyawan gitu. Kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini nggak diambil alih sama anak-anaknya. Ya. Tapi kurang tahu juga sih untuk kedepannya. Tapi untuk saat ini yang ngurus karyawan, dari pemilik tembusin langsung ke karyawan. Jadi nggak ada campur tangan antara anak atau keluarganya yang pemilik hotelnya gitu. Terus kami mau tanya lagi Kak, bagaimana bisnis ini mempengaruhi hubungan antara ownernya sama karyawannya gitu? Kalau untuk hubungan antara owner sama karyawan ya, sebelumnya saya mau cerita dulu. Kan ini yang punya hotel kan jarang di sini. Ya. Jadi bisa dibilang sepenuhnya kalau untuk masalah hotel diserahkan ke karyawan. Sebetulnya tadi ada pas shift siang tadi ada manajernya yang orang yang dipercaya sama pemilik hotel ini ya, sama ownernya. Cuman karena berhubungan udah jam segini kan udah
pulang, Ya. udah shiftnya udah ganti gitu. Jadi ini kan kalau untuk eh, apa namanya, Hubungan. kayak hubungannya itu nggak melalui perantara sih, dari pokoknya dari owner langsung ke karyawan. Tapi untuk pengambilan keputusan tetap nanti dari ownernya. Kita sebagai karyawan hanya ngejalankan aja. Kalau misalkan ada apa-apa, kita berdiskusi, rundingkan dulu, terus nanti ngobrol kayak gimana gimana jalan keluarnya, baru nanti yang nentuin keputusannya tetap dari owner. Tetap dari Oh ya Kak Her, kalau boleh tahu jumlah karyawan di sini berapa orang ya? Atau sistem kerjanya seperti apa gitu? Oke, kalau untuk jumlah karyawannya kan sebenarnya ada 4 orang, dan kami punya sistem kerjanya itu shift-shiftan. Nah, kalau untuk siangnya itu shiftnya 2 orang, malam juga 2 orang. Kalau si paginya itu berapa jam? Dari jam berapa? Dari jam operasionalnya kan jam 7, Iya. jam 7 sampai jam 5. Nah, nanti dari jam 5 ganti shift gitu. Kalau Kalau shift jam kalau shift malamnya itu biasanya di sini tergantung tamunya. Kalau misalkannya lagi rame berarti sampai besok jam 5 pagi gitu. Iya. Kalau tamunya nggak ada yang nginap gitu, Mm. ya paling sekitar sampai batasnya sampai jam 1 atau jam 2 gitu. Baru selesai jam shift malam gitu. Kalau untuk pagi ya tetap dari jam 7 sampai jam 5 sore. Oke, Kak, terus ada satu lagi pertanyaan ini. Kira-kira selama Kakak bekerja di sini, di bisnis keluarga ini, kira-kira hal yang paling memuaskan dari Kakak sendiri itu seperti apa? Yang paling menyenangkan? Kalau untuk halal itu sih yang berkaitan dengan tadi yang kamu bilang, hal yang paling memuaskan itu ya pasti kalau tamunya rame, otomatis kita senang gitu. Itulah, seperti itulah kurang Oh, lebihnya berarti kalau untuk misalkan, hal yang kayak memuaskan gitu. Ya memang ada banyak lagi sih, cuman yang Pak yang menurut kita itu sangat memuaskan itu kalau hotelnya Rame. rame gitu. Oh, iya. Setiap hari ada tamu gitu. Berarti itu kalau misalkan ramai gitu, itu ada poin plusnya juga ya, Ya, berarti? Ada. yang pasti ya kita yang semua yang kerja di hotel saya yakin juga pasti kayak gitu. Kalau hotelnya rame pasti ya Ya, senang senang juga gitu semuanya. kan. Iya, Ya kurang lebih seperti itu seperti kan. itu. Oh ya Kak, ini kan bisnis keluarga ya. Apakah ada bisnis lain selain hotel? Hmm, kalau untuk sekarang kan hotel, terus Cabangnya ownernya gitu? ini kan cabangnya gitu. Kalau untuk di Malang sini sementara masih dibangun gitu, tapi bukan dalam konsep hotel nanti, lebih ke kayak semacam villa gitu, penginapan sama tempat kayak semacam rekreasi gitu kan, ada view pemandangannya Iya, iya. nanti gitu. Ya, Seperti itu iya ya. kalau di Malangnya ya Terus yang cuman ada lainnya? itu. Kalau Apakah ada? di kota lain di Manado sih, di Manado. Itu Kalau bisnis yang apa Kak? di Manado itu lebih ke wisata gitu. Ya memang ada tempat penginapannya, cuman dia lebih fokusnya itu Ke wisatanya. operasionalnya itu fokusnya di kayak wisatanya gitu. Oh, kalau dibandingkan pendapatan sini sama di Manado, mana yang lebih besar? Kalau untuk pendapatan sih kan bos juga nggak nyinggung untuk pendapatannya. Kurang lebih kalau untuk pendapatan bisnis yang di Manado itu, kalau untuk perbandingan antara pendapatan di hotel sini sama Manado, kita nggak tahu sampai ke arah situ. Soalnya kan kalau masalah pendapatan gitu, itu udah urusan ownernya gitu. Nggak, Tapi lebih besar di Manado kan? Atau di Ya. sini? kalau dilihat dari segi tempat, lebih besar di sana. Di sana. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, ini mungkin pertanyaan penutup juga ya. Kira-kira
sepengetahuan kakak sendiri ya, kira-kira bagaimana bisnis ini mempengaruhi hubungan keluarga? Kayak contoh bisnis ini hubungannya sama pemilik, sama ownernya itu kan ini kalau mau dibilang masuk dalam bisnis keluarga toh. Nah, jadi kira-kira bagaimana bisnis ini dia mempengaruhi ownernya itu seperti apa? Kalau untuk mungkin lebih ke ini ya, hubungan antara karyawan atau keluarganya Ya, ya pemilik hubungan atau keluarga, keluarga sama dari karyawan sama keluarga pemilik gitu. Itu kira-kira seperti apa? Kayak anak-anaknya sombong atau harmonis kalau biasa tiba-tiba datang itu. kalau untuk itu sih anak-anak atau keluarganya yang punya hotel ini kan jarang-jarang ke sini. Soalnya iya. mereka udah punya kesibukan masing-masing. Oh, iya, iya. Paling kalau main ke sini itu hanya paling cuma sehari gitu. Kadang nggak nginap, kadang nginap gitu. Main-main. Tapi ya kalau misalkan hubungannya mereka datang ke sini ya Akrab, sama kayak hal biasa gitu, akrab juga, nggak ada canggung gitu antara iya. kita karyawan sama mereka keluarganya bos atau apa. Ya mereka juga welcome kok sama kita. Oh iya. Oke, mungkin ya ini pertanyaan dari kami sepintas bisnis keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak sendiri yang sudah membantu kami. Mohon maaf jika kata-kata kami atau mengganggu kerja dari kakak sendiri, kami mohon maaf. Oke, terima kasih ya kak. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Kak Her.